Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Purbaya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Aditama, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait tentang bioteknologi. Ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian bioteknologi. Lalu yang kedua adalah sejarah singkat mengenai bioteknologi. Dan yang ketiga adalah penerapan bioteknologi. Tahukah teman-teman bahwa tempe, yogurt, ataupun keju adalah hasil penerapan dari bioteknologi? Lalu, apa itu bioteknologi? Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan organisme makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah singkat tentang bioteknologi. Jadi, sejarah bioteknologi pertama kali ditemukan oleh Louis Pasteur, seorang ilmuwan berasal dari Perancis yang pertama kali menemukan adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Buchner menemukan fermentasi alkohol dengan perantara ragi yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida pada tahun 1897. Berdasarkan perkembangannya, bioteknologi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau yang sering disebut dengan bioteknologi tradisional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Lalu, apakah itu bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang sederhana dan biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu teknik mengubah substrat menjadi barang yang lebih bernilai dengan bantuan mikroba. Lalu, bioteknologi modern. Apa itu? Bioteknologi modern adalah bioteknologi terkini yang menggunakan alat-alat canggih dan tentunya prosesnya rumit dan membutuhkan banyak waktu. Penerapan bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional itu dapat dibagi menjadi 2 dari berdasarkan produk yang dihasilkan. Yang pertama adalah yang mengandung alkohol dan yang tidak mengandung alkohol. Nah, contohnya yang mengandung alkohol adalah tape. Tape ini sendiri dihasilkan dari substrat berupa singkong dengan bantuan mikroorganisme yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Dan kemudian yang tidak mengandung alkohol adalah yogurt. Nah, yogurt ini dihasilkan dari fermentasi susu dengan bantuan bakteri bernama Lactobacillus bulgaricus. Nah, contoh lainnya yang tidak mengandung alkohol adalah tempe, yang sering sekali dimakan oleh orang-orang Indonesia. Nah, tempe dihasilkan dari fermentasi dengan bantuan jamur yang bernama Rhizopus oligosporus. Penerapan bioteknologi modern. Nah, pada bioteknologi modern ini contohnya seperti perbanyakan individu atau biasa disebut dengan cloning. Nah, cloning ini dapat dilakukan pada mikroorganisme, tumbuhan, dan juga hewan. Yang pertama kita bahas adalah mikroorganisme atau yang biasa sering disebut dengan kultur sel. Nah, contohnya adalah protein sel tunggal. Mikroorganisme yang dapat digunakan adalah jamur, bakteri, dan alga. Selanjutnya adalah tumbuhan atau biasa disebut dengan kultur jaringan yang memanfaatkan sifat totipotensi pada tumbuhan. Nah, apa itu totipotensi? Jadi, totipotensi adalah kemampuan sedikit saja bagian tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan yang utuh. Berikut adalah proses pemanfaatan totipotensi wortel. Mulai dari diambil jaringannya, lalu ditumbuhkan dalam medium steril hingga tumbuh akar yang kemudian dipindahkan ke dalam pot.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan bioteknologi modern pada hewan. Nah, biasa disebut dengan teknik cloning. Nah, kasus yang paling terkenal adalah domba doli. Berikut adalah proses gambaran cloning pada domba. Mulai dari pengambilan sel telur yang ada pada ovarium domba betina, kemudian pengambilan kelenjar mamai dari domba betina lain itu digabungkan menggunakan sengatan listrik dan yang menghasilkan embrio, dan mana embrio ini nanti dimasukkan ke dalam rahim uterus domba yang kemudian menghasilkan menjadi domba doli. Itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai bioteknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.